Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali di hari Jumat ini setelah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, istri beliau, sahabat beliau, dzurriyyat beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ini di hari Jumat, kita akan sedikit membahas tentang kesunahan-kesunahan di hari Jumat. Terutama bapak-bapak sih ya, tapi di sini kan pengajian ibu-ibu ya. Nah, tapi kan ibu-ibu punya suami, punya anak juga laki-laki. Nah, kita baca sunah-sunahnya yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Di hari Jumat itu ibu-ibu disunahkan untuk mandi Jumat, tapi bagi orang yang ingin salat Jumat. Kalau ingin salat Jumat itu sunah mandi. Tata caranya sama seperti mandi junub. Yang beda itu cuma niatnya saja. Aku niat mandi Jumat karena Allah Ta'ala. Tetapi perlu diingat ya, mandi Jumat ini ibu-ibu disunahkan bagi orang yang kepingin salat Jumat. Artinya bagi laki-laki yang salat Jumat. Bagi yang tidak salat Jumat, seperti umpama ada orang yang sakit atau orang yang bermusafir atau apalah yang bisa dimasukkan kategori uzur syar'i, maka orang itu tidak disunahkan mandi Jumat. Termasuk perempuan itu tidak disunahkan mandi Jumat, alias kalau dia mandi ya mandi biasa saja. Kenapa? Karena ya tadi, mandi Jumat itu disunahkan bagi orang yang kepingin salat Jumat. Tetapi kalau perempuan mau salat Jumat, kira-kira boleh enggak? Boleh. Dan di para ulama kita mengatakan kalau perempuan itu salat Jumat, maka tidak perlu lagi salat zuhur. Gugur kewajiban salat zuhur. Dulu saya masih kecil, masih sekolah di madrasah ibtidaiyah As-Su'ada itu, As-Syuhada. Dia masjidnya namanya As-Su'ada, sekolahnya namanya As-Syuhada. As-Syahada atau Syuhada itu? As-Syahada. Nah, itu. As-Su'ada. Yang mana? Oh ya, As-Syahada. Oh ya, meresmikan. Jadi waktu kecil saya ingat banget tuh salat di kalau Jumat Masjid As-Su'ada itu di bawah penuh dengan manusia, banyak manusianya. Di atas juga penuh. Sebelah kanan saya ini yang di atas, santai atas, itu dari depan sampai belakang perempuan.
Yang sebelah kanan sampai atas laki-laki, dari depan sampai belakang laki-laki. Banyak dulu perempuan salat Jumat, saya masih ingat itu. Perasaan kalau hari Jumat tuh kayak hari raya dulu. Banyak ya salat Jumat tuh. Pernah ya? Sekarang jangankan di atas, di bawah aja kosong jamaahnya. Perempuan tuh boleh salat Jumat. Kalau di Jawa banyak, di masjid-masjid Wali Songo tuh banyak orang salat Jumat. Apalagi di Mekah dan Madinah, banyaknya manusianya perempuan salat Jumat. Insya Allah nanti saya tanggal 22 September berangkat umrah plus Turki. Jadi 24 juta aja itu. 34 juta maksudnya, bukan 24 juta. 34 juta. Nah, 34 juta. Orang di sini 33 juta umrah aja 9 hari. Alhamdulillah. Saya 34 juta, cuman lewat Jakarta. Lewat Jakarta. Artinya dari sini ke Jakarta sendiri. Nanti Jakarta baru gabung. Plus Turki. Nah, Turki lagi uangnya lagi lagi merosot, jadi banyak yang nyarankan kalau mau jalan-jalan ke luar negeri pilih ke Turki aja, karena duitnya lagi jatuh. Jadi kalau kita belanja itu murah. Ya biar murah gurih, tapi kalau nggak ada duitnya tetap aja mahal. Ya, walaupun murah tapi kalau nggak ada duitnya mahal juga. Nah, kita kembali. Jadi kalau perempuan salat Jumat itu juga mandi. Sunnah mandi. Tapi kalau dia tidak salat Jumat, tidak disunahkan mandi. Alias kalau dia mandi biasa saja. Mandi hukumnya mubah. Mudah dipaham kira-kira? Nah, beda kalau salat kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau Idul Fitri atau Idul Adha itu disunahkan mandi semuanya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, yang kepingin salat, yang tidak salat, yang sakit, yang sehat. Ya, bahkan bayi pun ibarat katanya semuanya sunah mandi hari raya itu. Kenapa disunahkan mandi? Karena hari raya itu mandinya disunahkan bukan karena ingin salat Idnya, tetapi karena ingin memuliakan hari rayanya. Ingin memuliakan hari raya itu. Sehingga kalau hari raya itu Idul Fitri atau Idul Adha yang baru 2 mingguan yang lalu, itu sunah mandi kita semuanya. Waktunya panjang kalau hari raya, dari tengah malam hari raya sampai sore hari. Jadi kalau sebelum sholat Id umpama belum sempat mandi, setelah pulang dari sholat Id nggak apa-apa mandi. Niatnya aku niat mandi hari raya, gitu aja. Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, beda Jumat. Kalau Jumat itu mandi yang disunahkan mandi bagi yang sholat Jumat. Kemudian yang selanjutnya bagi laki-laki yang sholat Jumat itu disunahkan berhias dengan pakaian yang serba baik dan disunahkan yang berwarna putih. Makanya saya pulang dari Jumat nih, pakaian serba putih, baju jubah putih, baju gamis putih, bolang putih, kopiah putih, selendang putih. Cuman saya bawa selendang hijau dari mobil. Kalau selendang putihnya ada di dalam. Sunnah putih. Nah, beda kalau hari raya. Kalau hari raya itu kalau kepingin sholat disunahkan baju yang berwarna. Ya, baju yang berwarna. Lain Jumat, kalau Jumat putih. Kalau hari raya yang berwarna, suka warna merah boleh, warna kuning boleh, warna pink boleh juga. Ya, warna ungu boleh juga. Kenapa kalau berwarna hari raya? Karena hari raya itu identik dengan gembira. Kalau gembira itu tandanya biasanya warni. Ini
Sebentar lagi kita bulan Agustus, 17 Agustus. Nanti banyak di jalan-jalan orang pasang umbul-umbul dan sebagainya. Kenapa? Gembira, kemerdekaan. Memakai pakaian yang bagus. Kemudian memakai wangian, itu bagi laki-laki. Memakai harum-haruman. Kalau perempuan yang kepingin sholat Jumat tidak usah pakai wangi-wangian. Kemudian memotong kuku. Memotong kuku sebelum sholat Jumat. Tapi ada juga yang mengatakan motong kukunya setelah sholat Jumat. Cuman pendapat yang kuat adalah sebelum Jumat sunnahnya. Sebagian ulama tadi ada yang berpendapat sesudah sholat Jumat. Kenapa sesudah sholat Jumat? Supaya kuku ini ikut sholat Jumat dulu. Ikut sholat Jumat dulu, baru setelah pulang baru dia potong. Terus terang saya pribadi itu ngambil dua cara. Artinya memotongnya itu waktunya bisa sebelum Jumat atau setelah sholat Jumat. Nah, tadi saya motong kuku sebelum Jumat. Dari pondok kurang lebih jam 11 tadi sampai di BDS itu jam 12 kurang lebih jam 12. Jam 12 kurang 10 menit atau berapa gitu. Motong kuku kaki sama tangan beda sama aja caranya sama. Kan sudah dikasih tahu kemarin. Ya, maksudnya sama aja kan. Oh beda. Nah, lupa lagi. Nah, sudah kita ulangin. Catat. Yang belajar ibu-ibu sudah mau nenek-nenek jadi sering lupa sudah ini. Ayo, tangan ingatin. Dia banyak caranya, Bu. Ada 4 kalau tidak salah caranya, 3 atau 4 cara. Cuman yang saya ambil adalah riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Yang siapa yang motong kuku kata Nabi man qassa adhafirahu mukhalifa lam yara fi ainihi ramada. Siapa yang motong kuku dengan cara selang-seling maka dia tidak terkena sakit mata. Nah, kalau tangan kita mulai dari tangan kanan. Apa yang dimulai motongnya? Salah kan? Dia banyak caranya. Ya, kalau ibu-ibu biasanya dari mana duluan? Kalau yang dulu saya ajarkan, saya pernah ajarkan kan sini. Nah, coba ingat dari mana dulu? Dia ada 4 cara yang saya ajarkan dulu, yang mana caranya? Yang selang-seling kan? Yang mana selang-seling? Itu ada hadisnya itu. Siapa yang motong selang-seling dia tidak sakit mata. Coba kalau ingat coba. Jangan-jangan waktu motong kuku sembarangan ini, asal motong saja. Kalau tangan kanan dimulai mana kemarin? Kelingking, kemudian tengah, kemudian jempol, kelingking, tengah, jempol, kemudian belum selesai 2 biji lagi, masih baru 3. Kelingking, tengah, jempol, berapa lagi? 2 lagi, yang mana 2 ini? Manis, baru telunjuk. Itu. Ingatin kanan, tengah, kiri, kanan, kiri lagi. Kelingking, tengah, jempol, manis, telunjuk. Nah, yang kiri yang mana duluan? Yang mana yang kanan? Ini tangan kanan, tangan kiri yang mana jari yang kanan? Jempol, baru mana lagi? Tengah, kemudian kelingking, mana lagi? Telunjuk, manis. Nah, itu cara motong kuku. Berlaku sama kaki ya? Enggak, kaki beda. Kalau kaki itu satu garis saja, artinya satu garis lurus. Dimulai dari kelingking kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Jadi berurutan kalau kaki.
Kalau kaki berurutan. Tapi kalau tangan selang-seling. Mudah dipaham kira-kira? Motong kuku waktunya itu boleh salah satu dari hari yang 3. Salah satu dari yang 3 hari. Pertama hari Senin. Yang kedua hari Kamis. Yang ketiga hari Jumat. Jumat terbagi 2. Ada yang mengatakan sebelum Jumat, itu pendapat yang kebanyakan para ulama mengatakan demikian, menganjurkannya. Ada yang mengatakan setelah sholat Jumat. Seperti halnya orang motong kuku setelah sholat Idul Adha maksudnya. Yang bagi yang berkorban ya. Bagi yang berkorban itu motong jenggot, motong kumis, motong bulu-bulu termasuk kuku. Itu setelah memotong hewan kurban baru dia motong kuku dan bulu-bulu yang lain. Supaya apa? Supaya banyaklah yang terbebas dari api neraka. Nah begitu juga tadi motong kuku di hari Jumat. Sebagian ada yang mengatakan sebelum sholat Jumat, dan itu kebanyakan para ulama mengatakan demikian. Tapi ada yang mengatakan setelah sholat Jumat. Kenapa setelah sholat Jumat? Supaya kuku ini ikut sholat Jumat dulu. Ikut sholat Jumat dulu baru dipotong. Oleh karenanya saya ngambil 2 cara itu. Terkadang saya memotongnya setelah Jumat, terkadang saya memotongnya sebelum Jumat. Tadi hari ini saya memotong sebelum Jumat. Apakah kuku itu harus ditanam setelah dipotong? Sunnahnya ditanam. Kalau nggak ditanam dibuang di tempat orang yang tidak melihat. Ada beberapa sunnah, beberapa benda tubuh kita yang kalau terpotong kita tanam, atau sekurang-kurangnya tidak dilihat orang. Kalau dikembang aja Ustaz susah. Tidak apa-apa. Ya, yang pertama apa? Kuku. Ini kuku. Yang kedua adalah bulu-bulu rambut. Yang ketiga darah. Kenapa 3 ini ditanam atau jangan terlihat orang, jangan sampai kelihatan orang. Makanya kalau darah haid itu jangan langsung dibuang softek-softeknya ke mana namanya, dicuci dulu darahnya supaya larut. Kenapa? Karena 3 benda ini, rambut, bulu-buluan, kuku, sama darah, ini bisa menjadi tes DNA. Dan karena dia bisa menjadi tes DNA, itulah yang bisa menjadi media untuk orang mensihir. Orang menyihir itu bisa lewat darah, bisa lewat rambut atau bulu-bulu, bisa lewat kuku. Kenapa? Itu bisa diambil menjadi tes DNA. Paham lah kira-kira Bu? Nah, jadi hati-hati, sunnah ditanam atau dibuang di tempat orang yang tidak ngelihat. Supaya apa? Supaya kalau ada orang berbuat jahat, dia tidak bisa mengambil benda tadi sebagai alat media menyihir. Ya. Paham kira-kira ya? Motong kuku tadi. Nah, walaupun ibu-ibu tidak salat Jumat, ya tetap saja motong kuku. Dan makruh memanjangkan kuku kalau tidak ada sebab. Tidak ada hajat, makruh hukumnya. Lewat 40 hari lebih makruh lagi. Lewat 40 hari udah motong kuku makruh. Iya makruh, jadi setan dia. Tapi ada juga saya lihat orang memanjangkan kuku itu bukan lantaran dia tidak mau memotong kuku, tapi ada hajat. Siapa itu? Itu biasanya tukang jahit itu. Nah, tapi nggak semuanya panjang, paling-paling kelingking atau jempolnya. Kenapa dia ada yang panjang? Untuk narik benang. Nah, dia. Di kain itu kan ada benang, pakai kukunya dia cek. Tapi kalau tukang gorengan atau ayam geprek atau apa begitu, jualan nasi begitu, kukunya panjang, nah, udah 2 kali itu makan di situ. Dulu ada orang jualan begitu, gorengan kan, ngaduk kukunya hitam, waduh,
Kayak orang India jualan tuh. Pernah lihat orang di TV? Orangnya kan jorok tuh ya. Kalau dia jualan tuh aduh, pakai tangan lah, pakai macam-macam. Nggak cukup pakai tangan, kaki masuk dalam kuali itu dia. Dia nggak pakai lagi pakai suduk rinjing, pakai sekop ngambil. Aduh, kata saya mengkilat tangan namanya, pokoknya asin-asin manis sudah rasanya itu. Biar nggak dikasih garam, asin sudah itu. Dia ngaduk tuh kadang nggak pakai baju, keteknya itu. Itu nak kayak film Upin Ipin tuh, siapa tuh namanya? Uncle Mutu. Upin Ipin. Uncle Mutu tahu? Itu kan dia jualan cuma pakai kaos oblong aja. Iya aja katanya kan ya. Itu kalau dia keringatan jatuh situ asin alami sudah. Kemudian apa lagi? Setelah motong kuku, menggunting kumis, atau membersihkan bulu badan, ya. Kemudian menyisir rambut, jangan beringasan rambut tadi. Bulu ada beberapa bulu badan yang sunnah dipotong, ya. Bulu ketek itu dipotong. Bagi perempuan dipotong, tapi bagi laki-laki dicabut sunnahnya. Tapi kalau nggak tahan jangan. Ya, kemudian bulu ari-ari itu dihilangkan juga. Makruh kalau asalnya nggak dipotong-potong sampai 40 hari, makruh hukumnya. Ya, kemudian kumis juga boleh dipotong. Disebutkan dalam hadis Imam Baihaqi dan Imam Tabrani, karena Rasulullah SAW yuqallimu azfarahu wa yaqussu syarabahu yaumal jumu'ati qabla an yakhruja ila shalah. Disebutkan dalam hadis Imam Baihaqi dan Imam Tabrani adalah Nabi kita Muhammad SAW itu beliau memotong kuku dan mencukur kumisnya, menggunting kumisnya pada hari Jumat sebelum beliau berangkat ke masjid untuk salat Jumat. Ya. Kemudian selanjutnya sunnahnya lagi adalah segera pergi ke tempat pelaksanaan salat Jumat. Segera berangkat. Jalan kaki. Kalau rumahnya dekat, kalau di Amburawang seperti saya jalan kaki. 1 hari baru nyampe itu. 40 kilo loh kurang lebih itu. Ya, kalau dari Melawai ke Pondok saya itu 40 kilo. Makanya kurang lebih 1 jam perjalanan. Iya, pokoknya 2 kali bolak-balik bensin 150.000 tuh. 2 kali bolak-balik. Nah, tapi yang rumahnya dekat jalan kaki. Afdalnya jalan kaki. Kaki kanan untuk mengangkat derajat, kaki kiri untuk menghapus dosa. Jadi kalau banyak dosanya kaki kiri aja melangkah gitu. Artinya ya seperti fadilahnya, bukan berarti kaki kiri aja, itu cuma guyon saja. Kemudian selanjutnya di hari Jumat hendaklah dia membaca Quran atau zikir sebelum khutbah. Biasanya orang kita itu bacanya adalah baca surah Yasin sebelum sholat Jumat. Kalau duduk di masjid ya, saya ingat masih kecil itu ya, nenek-nenek kai-kai itu nah. Duluan sudah ke Masjid Aswada itu. Duduk dia zikir, baca sholawat, kemudian baca Yasin. Makanya bahari itu ya ditaruh Yasin tuh, berandakan di depan ditaruh dalam rehal kan namanya ya. Jadi kalau orang masuk masjid duduk baca Quran dia, yang paling dia mudah baca Quran surah Yasin dulu gitu. Sunnah seperti itu. Dan yang paling baik adalah membaca surah Al-Kahfi. Kalau bisa malamnya dan siangnya. Malam baca, siang baca. Kalau nggak bisa malam, ya siang. Kalau nggak bisa siang, malam. Pokoknya sekurang-kurangnya ada baca surah Al-Kahfi. Salah satu fadilahnya adalah untuk menghindarkan daripada fitnah Dajjal. Atau menghafal 10 ayat
pertama dari surah Al-Kahfi juga itu menghindarkan seseorang dari fitnah Dajjal. Aku tidak takut dengan Dajjalnya, tapi dengan fitnahnya. Begitulah Nabi mengucapkannya. Nabi tidak takut dengan Dajjal. Dajjal manusia biasa. Bahkan ada yang mengatakan orangnya pendek daripada kita. Ya. Tetapi dia mempunyai kekuatan sakti mandraguna. Ada yang mengatakan orangnya kecil seperti kita, ada yang mengatakan badannya besar. Wallah alam. Tidak tahu bagaimana bentuk Dajjal itu. Mudah-mudahan jangan ketemu Dajjal. Repot bu kalau ketemu Dajjal itu. Repot. 1 tahun. Dia datang itu udah lama, cuma 40 hari aja. Cuman hari pertama ketika dia muncul itu sama sehari kayak setahun. Kayak setahun. Hari kedua sama dengan sebulan. Hari ketiga sama dengan seminggu. Ya, setahun, sebulan, seminggu. Hari yang keempat baru normal, 1 hari seperti hari biasa. Jadi totalnya Dajjal itu tinggal di dunia ini, kalau muncul nanti dari persembunyiannya. Ada yang mengatakan persembunyian Dajjal itu di segitiga Bermuda. Hanya Allah yang tahu hakikatnya di mana dia tinggal sekarang. Itu kan mulai zaman dulu sudah ada Dajjal. Sudah ada mulai zaman dulu, zaman Bani Israel sudah ada. Dia diberikan kelonggaran hidup panjang umur. Itu Dajjal itu sejenis iblis gitu kan? Bukan manusia. Dari kalangan Bani Israel zaman dulu. Cuma dia sakti mandraguna. Sakti mandraguna. Apa yang dia pertama datang ngaku jadi orang soleh dulu. Ya, nanti dah lama ngaku jadi wali. Dah lama ngaku jadi nabi karena semakin banyak pengikutnya. Setelah dia sudah banyak pengikutnya, lalu dia mengaku jadi Tuhan. Banyak orang yang ngikutin dia. Kenapa? Karena sakti. Karena pada saat itu nanti Dajjal datang, kemarau di mana-mana. Tidak ada air. Kacau balau. Dajjal datang, dia membawa kedamaian. Yang ngikut dia dikasih air. Banyak terpesona orang itu. Kita ini kan jangankan Dajjal. Orang datang aja pemilu serangan pajak 200.000 beralih milih dia. Itu Dajjal datang tuh lebih dahsyat daripada serangan pajak. 2 tahun lagi serangan pajak. Mau aja milih. Ruginya maka 5 tahun. 10 tahun ini. Iya itu. Lombok mahal 200.000. Minyak mahal. Semuanya mahal. Masih aja mau milih, ya sudah. Nah, itu surah Al-Kahfi dibaca untuk menghindarkan dari fitnah Dajjal. Dajjalnya belum muncul, fitnahnya sudah duluan. Dajjal itu nanti setiap rumah Dajjal akan masuk ke setiap rumah orang. Mungkin kita agak bingung gimana Dajjal mendatangi. Iya, 1 orang. Dulu saya memikirkan gimana ya Dajjal itu bisa. Dalam hal itu dia setiap rumah didatanginya. Oh, terserah. Kemudian setelah zaman sekarang tidak menjadi bingung. Kenapa? Karena ada TV, ada HP. Apakah dia masuk secara zahir hadis itu masuk ke setiap rumah untuk dia mengajak orang mengikuti jejaknya atau gimana? Wallah alam. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa masuk ke setiap rumah orang, ya tapi kita tidak bisa, kita tidak menutup kemungkinan lewatnya itu bukan secara zahir tapi secara makna aja, yakni lewat TV, lewat handphone. Sekarang kan siapa yang nggak punya handphone di dunia ini? Hampir rata-rata punya handphone semua. Anak santri aja nggak ada handphone. Di pondok setelah pulang
HP semua di tangan. Sudah jauh. Ya. Jadi selama di dunia ini tidak muncul kurang lebih 434 hari. Betul lah. 300 sehari, sebulan, setahun 360. Ditambah 30 hari. 400 ditambah seminggu. Jadi kurang lebih 434 hari dia. Ketika dari muncul sampai dia mati dibunuh Nabi Isa itu 434 hari. Betul nggak? Nah, kurang lebih segitu. Nabi Isa nanti turun dari atas langit, turun ke Menara Putih. Ada yang mengenai Manaratul Abyad itu di Syria Damaskus. Ada beberapa misi Nabi Isa turun. Yang pertama, ini yang paling utama adalah nanti membunuh Dajjal. Yang kedua adalah meluruskan ajaran yang telah dibengkokkan oleh manusia, yang mereka mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Nabi Isa datang, aku bukan anak Tuhan, aku adalah hamba Allah. Aku adalah putra Maryam, bukan putranya Allah. Sehingga di dunia itu tidak ada lagi yang beragama selain agama Islam. Semuanya Islam setelah mati Dajjal. Kemudian mematahkan salib-salib. Jadi di dunia ini kalau ada tempat ibadah agama lain, jangan dihancur, biarkan saja. Nanti ada saatnya tempat-tempat ibadah itu berubah menjadi fungsi masjid. Seperti yang di Turki, entar lagi saya insya Allah ke sana tuh. Saya sudah ada sabar tuh mau lihat itu. Hagia Sophia itu. Ya, itu kan perebutan zaman dulu tuh. Dari gereja ke masjid dan masjid jadi museum. Sekarang di zamannya siapa lagi nih? Si Erdogan menjadi masjid lagi. Konstantinopel. Coba nonton di YouTube tuh ada betul. Pernah nonton sudah? Saya pertama nggak tahu tuh nonton tuh. Pas saya suruh mau nyetelkan film di pesantren, kata anak-anak saya, Abu ya nyetelkan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, kata saya apa itu? Saya kurang paham dulu. Saya buka filmnya, wah ramai kata saya. Itu yang khilafah itu, yang khalifah terakhir. Muhammad Al-Fatih, pembebasan Konstantinopel. Sejarah Islam. Nah, itu bukan nontonnya. Sering ada kalau sejarah Islam di Trans 7 kalau nggak salah. Iya. Tapi ini filmnya versi Islam. Ramai sekali filmnya. Nah, itu ya. Itu Dajjal. Nah, kemudian nanti juga misinya Nabi Isa membunuh babi. Semua babi-babi di dunia dibunuhin. Kecuali satu yang tidak dibunuh, babi nian. Babi nian dibunuh habis. Ya. Babi semuanya, babi ngepet, babi celeng, babi ternak mati semua. Babi nian enggak. Baca surah Al-Kahfi malam atau siangnya. Kalau nggak bisa malam, siang. Kalau nggak bisa siang, malam. Yang afdalnya malam baca, siang baca. Nah, disebutkan dalam hadis Imam Hakim, Nabi bersabda, "Man qara'al kahfa fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Bainal jumu'atain. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya di antara dua Jumat. Allah akan memberikan dia cahaya di antara dua Jumat. Jumat ini sampai Jumat depan itu cahaya terus menerangi orang itu. Cahaya iman. Alias dia terhindar daripada fitnah Dajjal. Penting baca surah Al-Kahfi itu. Saya di pondok sama santri itu kalau malam Jumat kan maulidan. Sampai 9:30 baru selesai. Habis itu istirahat sudah.
Nah, nanti subuh bangun jam 4. Salat subuh, surahnya panjang. Surah Alif Lam Mim Sajadah dengan surah Ad-Dahr. Ya, panjang itu. Santri itu kalau nggak tahan bisa terduduk sholatnya. Saya ada santri ini baru masuk umur 7 tahun itu berapa orang itu? Ada satu dari Banjar, umur 7 tahun. Diantar kemarin, hari apa kemarin? Hari Kamis, hari apa itu? Ya, hari Rabu kalau nggak salah. Datang bapak mamanya mengantar ke pondok. Pertama anaknya senang aja, banyak teman kan. Pas bapaknya berangkat naik mobil, mamanya berangkat, mulai dia 7 tahun perempuan. 7 tahun kasihannya kata saya. Karena kan banyak anak-anak tempat saya itu banyak anak-anak pesantren yang umur 7 tahun, 8 tahun banyak itu. SD kan lengkap, ada SD-nya, SMP, SMA lengkap saya. Artinya kesetaraan ula usta ulia. Nangis terus ya. Nangis terus. Jadi kemarin kan dia belum dapat lemari. Saya bilang ayo sama Abu ya sama Omah ke Balikpapan ikut jalan-jalan. Di mobil tuh nangis yang wah hujan terus ini. Banjir ini. Kenapa ya? Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau di bahasa Indonesia nggak paham kenapa kamu nangis, nggak paham dia. Ini bahasa Banjar kenapa ya kamu nangis, kenapa dia nangis? Umi. Belikan ke BP itu baju apa namanya, lemari apa peralatannya semuanya, bawa ke rumah saya. Kan saya kemarin pulang bawa ke rumah masih nangis, setelkan TV Upin Ipin, kan ada wifi-nya di rumah, jadi setelkan di YouTube situ Upin Ipin. Dari pertama datang sampai pulang lagi ke pondok habis sasar, enggak nangis ya, Upin Ipin aja. Upin Ipin pada zaman dahulu ya, kemudian apa Marsha and the Bear itu yang apa itu yang beruang tuh. Setelah pulang nangis lagi di mobil. Jadi anak begitu, saya bilang dia sholat kan subuh Jumat itu kan lama kan ya, subuh Jumat itu lama. Kata saya tidur aja, tidur. Yang penting dia masuk ke musola dia kopi jilbabnya terhiring-hiring, tahu mereng-mereng betul. Ya kata saya kasihannya anak ini ya. Temannya ada 7 tahun, ada 7 tahun, 8 tahun. Cuman kan yang 7 tahun ini orang Jawa, nggak ketemu orang Madura, nggak ketemu kebahasanya. Jadi kata anak-anak, Bu ya ini nggak paham dia kalau bahasa Indonesia. Iya harus bahasa Banjar. Tapi paling seminggu aja itu nangis itu biasa itu. Ya di telepon WA sama mamanya, pakai video call. Kenapa menangis kata mamanya? Kenapa? Nah, habis itu sudah matiin nanti. Kalau tambah dilihat tambah kangen sudah. Biar aja nggak ngelihat apa-apa. Nah, itu dari Banjar. Kata saya tidur. Itu kan sholat Jumat itu kan lama tuh subuh Jumat. Bukan alif lam mim sajadah dibagi dua. Alif lam mim sajadah rakaat pertama, rakaat kedua surah Ad-Dahr. Hal ta'alal insani hinu minad dahri lam yakum syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Satu surah. Sejadah satu surah, yang ini satu surah. Iya, apalagi saya bacanya lambat juga. Jadi yang anak-anak yang kecil ini yang 7 tahun enggak tahan dia, tidur kata saya. Jadi sebelum takbiratul ihram saya sudah bilang, itu yang siapa namanya? Sofia, Ahlam, tidur aja. Kalau capek tidur sayangnya tidur. Berubah dia. Yang penting dia salat dulu, artinya hadir aja di mushola itu. Nah, itu ya. Nah setelah itu habis salat itu baru baca wirid, baru saya surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi sama-sama ya, sampai kurang lebih hampir jam 7 baru selesai. Wiridan panjang di pondok, jam 4 subuh sudah bangun. Nah itu surah Al-Kahfi, jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Malamnya boleh, siangnya boleh. Kalau kita kan biasanya ibu-ibu kalau pengajian malam apa? Yasin aja kan ya. Nah, habis salat subuh sini baca surah Al-Kahfi.
Siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka Allah akan memberikan cahaya 2 Jumat. Alias Jumat ini sampai Jumat depan tuh ada cahaya terus. Dibimbing sama Allah itu. Kalau ada cahaya kan gak gelap. Orang bisa tersesat gara-gara apa? Gelap. Kalau terang kita nggak gelap, nggak takut dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi saya bilang sama si Sophia itu, nanti kamu ikamlah kalau di pondok. Nanti ikam nonton Upin Ipin lah. Bilang sama Umah, istri saya bilang Umah lah. Bilang Umah menonton Upin Ipin, tapi nggak boleh lama-lama, setengah jam aja. Kalau lama-lama bukan mondok namanya. Yang penting ada hiburan kan, nonton Upin Ipin. Cuman berdua, yang kecil-kecil aja boleh nonton, yang besar-besar nggak boleh nonton. Ya, Upin Ipin. Untuk apa? Supaya nggak sedih aja dia. Ya itu nanti habis itu duduk dia ngelamun nanti. Udah lama hujan tuh. Saya sholat, saya kira terharu bacaan saya. Ternyata ingat mamanya. Habis itu tidur di pangkuan kakak-kakaknya kan yang gede-gede tuh, tidur sini katanya. Banyak aja kalau ibu-ibu mau pondok saya tuh anak-anak kecil tuh banyak itu, yang kecil-kecil tuh sekolah dia. Bertahan begitu, orang mondok begitu, lebih baik nangis duluan daripada nangis belakangan. Maksudnya apa? Biar aja anaknya nangis, mamanya nangis dulu sekarang nggak apa-apa, daripada nanti umur sudah 12, 13, 15 susah dah itu. HP aja dipegang. Ini baik dari kecil dididik. Makanya terus terang saya lebih enak mendidik anak kecil yang seumur seperti itu daripada masuk pesantren sudah umur 15, 17, aduh susahnya. Kalau sudah umur 15 masuk pesantren ya dari sanawiyah masuk ke aliyah. Mana kamu sudah lulus aliyah, sanawiyah, sudah SMP ya, terus aliyah. Kata saya uliah di sini di pondok. Wah, sudah tahu pacar, sudah tahu HP. Itu ada yang kemarin baru masuk sehari lari dia. Malam lagi habis sisa cewek bertiga lari. Tiga baru sehari masuk diantar mamanya. Satu malam ya malam kedua lari dengan temannya dia. Kan di tengah pondok saya kan jauh di hutan sana. Di Semboja situ, di Amburawang situ. Jalan dia dari pondok. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena semuanya salat berjamaah. Ketika salat berjamaah dia turun, katanya mau ganti pampers katanya. Ganti apa? Softtek, pembalut. Turun aja dia. Sekali ini nggak naik-naik. Salam kata anak-anak kenapa nggak naik-naik? Saya lagi ceramah di Gunung Tembak waktu itu. Dikejar sama sama pengurus. Ketemu pulang. Kata saya jangan tengah malam kamu kalau mau pulang kamu telepon. Boleh nggak pulang? Boleh, tapi nggak sekarang. Nanti kan ada liburan. Kamu kalau kangen telepon aja, kan itu ada di kantor telepon. Perlu apa bilang. Orang lengkap di pondok kok, semuanya ada. Makanan jajan ada, kamu di pondok udah kelaparan, 3 kali sehari makan, apalagi santri sehari itu makannya bisa 4 kali, itu bisa 5 kali itu. Bukan bebas, makan terus dia. Makanya 3 kali aja, cuma nanti saya terkadang tuh kalau di musola tuh makan saya, terkadang saya nggak habis, kata saya ini Abu ya ada makanan, makan lagi dia betalam itu. 1 tahun makan dia, tengah malam makan lagi dia. Kuat. Ada yang lucu malam Kamis kemarin tuh saya habis ceramah di Gunung Tembak. Kan saya bawa murid tuh berapa puluh orang tuh. Jadi dibilang sama pengurusnya, Pak Kiai nanti setelah ini selamatan di samping masjid. Ya sudah kata saya. Habis itu selesai selamatan, ada orang kampung bilang Pak Kiai Gurai jalan. Ulun senang lihat anak ini makan. Kenapa? 3 kali tambah dia makan. Sampai nggak bisa berdiri dia Nana. Orangnya gendut. Gemuk. Saya mengenai gendut kata saya. Kuat makan dia. Orang kampung tuh suka. Saya suka lihat anak ini makan katanya. 3 kali tambah dia. Tapi anehnya ya, orang yang ngundang santri itu nggak pernah jerak. Malah senang. Makananku dimakan. Saya ada pernah bawa santri itu ke Manggar, diundang sama orang Bugis. Manggar kan banyak orang Bugis tuh. Wah, pokoknya dari sisa dihabisin sama anak-anak. Orang Bugis kan kalau ikan bandeng itu.
Habisin, makan nak, makan. Nah, pokoknya kita senang, apa kata orang Bugis ya, tabe, makan nak. Kita senang makanan kita dimakan. Saya yang malu. Saya bilang sama tuan rumah minta maaf ya, saya buat anak-anak santri. Oh tidak ada Pak Kiai, tidak apa-apa Pak Kiai. Saya senang makanan saya dimakan tuh, habis senang saya. Tidak jerah saya ngundang santri ini. Ada ikan gak habis, ambil nak. Dibungkus sama anak-anak, masukkan dalam gelas minuman itu untuk makan malam katanya. Untuk makan malam, makan lagi dia. Sama aja kayak kita. Iya, kurang lebih sama ibu-ibu. Rame, bawa anak tuh saya senang tuh. Tapi itu orang kampung tuh nggak ada yang jerak, pasti senang. Makanan saya dihabisin tuh orang yang di Mangga tuh orang Bugis tuh. Ayo nak habisin nak, ambil, angkat nak, bawa pulang nak, bawa sudah. Pokoknya diangkut semua, tidak ada sisa kue-kue, ikan itu sisa tuh. Dia nggak habis ikannya, dibawa pulang lagi. Saya bilang ini mobil pickup ini banyak kempes ini. Jadi bermacam-macam ya santri itu. Nah jadi adat kami di pondok ya tadi baca surah Kahfi paginya, sholat subuh. Nah, jam 4 bangun sampai jam 7 tuh. 4, 5, 6, 7, 3 jam. Nanti istirahat jam 7, makanan dulu, jam 8 mulai lagi kegiatan. Jadi di pondok itu capek juga. Arti capek itu bukan capek yang belajar itu full dia. Nanti masuk kamar sebentar, masuk ke mushola lagi sholat. Ya gini nih, jam 3 sudah nih. Anak-anak sudah ke mushola, baca Quran dia. Makanya kalau anak kita itu di pesantren itu aman. Sekurang-kurangnya sholat dulu. Dia kalau sudah terbiasa tuh di pondok, nanti pulang dia sholat tuh berjamaah dia. Tapi kalau dia pulang nggak berjamaah, berarti waktu di pondok dia malah sejamaah. Itu aja, makanya saya bilang tuh sama orang tua santri, kalau sampean Bapak Ibu kepingin tahu bagaimana kelakuan anak sampean di rumah, di pondok, lihat nanti ketika pulang. Kalau dia pulang nanti malah sholat, nah begitulah anak sampean di pondok. Bukan kami tidak mengajari, kami ajari sudah, cuman anaknya luar biasa. Makanya di pondok saya itu agak ketat peraturan. Ketat. Jam 4 sudah bangun. Pokoknya harus semuanya. Terlambat sedikit siap-siap kena sanksi. Bersihin jalanan kah, bersihin WC kah, apa kah. Kenapa? Bukan kita menyiksa, tetapi untuk mendisiplinkan anak itu. Disiplin. Ya, ala kulli hal. Makanya terus terang saya lebih senang melihat anak-anak kecil itu. Dia anak-anak kecil itu sebelum waktunya datang sudah ke mushola dia. Bawa mukena, bawa apa, duduk di mushola dia, mainan di mushola. Kalau yang besar sudah mau adzan baru naik. Yang kecil itu bebas dia, bebas mainan mau apa bebas. Tapi dia rajin. Nanti masuk sekolah tuh duluan dia, masuk di kelas tuh duluan duduk dia. Nah, jadi baca surah Al-Kahfi. Kemudian apa lagi? Memperbanyak doa dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Makanya di mana-mana kita kan ya, kalau malam Jumat itu biasanya apa? Kalau ibu-ibu yasinan kan, salawat nariyah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salam. Baca masih itu kan baca? Masih baca itu enggak? Taman ala sayyid, baca itu salawat nariyah. Itu yasinan atau selawatan, misalnya yasinan atau selawatan. Bapak-bapak juga begitu. Nah itu. Kalau yang lebih rame maulidan. Kalau di pondok kita pakai maulidan, maulid habsyi, dia ulamnya sampai setengah 10. Nah, Nabi kita bersabda dalam hadis Imam Baihaqi, "Akthiru alayya minas salati lailatal jum'ati wa yaumal jum'ati. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Perbanyaklah oleh kalian untuk bersalawat kepadaku di hari Jumat, di malam Jumat dan hari Jumatnya.
malamnya dan siangnya. Kenapa? Karena kata Nabi, siapa yang membaca salawat kepadaku, satu salawat, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10. Salawat itu kalau kepada Nabi itu bahasanya kita meminta syafaat kepada Allah dengan perantaraan Nabi. Karena nanti yang membuka syafaat di akhirat adalah Nabi Muhammad. Nah, sedangkan Allah bersalawat kepada kita adalah Allah memberikan rahmat kepada kita. Allah mengabulkan doa kita. Allah menyayangi kita. Gara-gara kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah juga memberikan kebaikan kepada kita. Nah, itu. Salawat sekurang-kurangnya 100 lah sehari. Kalau bisa lebih banyak, alhamdulillah. 400 atau 500 lebih bagus. Habis sholat 100 kali. Kan sholat sehari berapa? 5 kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Siapa yang baca salawat 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allah akan mendoakan dia, mengabulkan doanya 10 permintaannya. Nah, itu ya, pada hari Jumat. Kemudian ada lagi tambahan ziarah hari Jumat. Saya karena jauh di pondok, terkadang saya nggak sempat ziarah. Tapi kalau di Balikpapan, kalau malam Jumat saya pulang subuhnya, biasanya saya ke kubur mama bapak ziarah. Ibu-ibu yang punya suami sudah meninggal, diziarahin suaminya. Jangan setahun sekali ziarah, pas datang mana ya lakiku bahari di sini kuburannya, bingung, sudah hilang, nggak bisa diziarahin. Kenapa? Lupa sudah mana kuburannya. Yang parahnya kuburannya sudah dijemur, untuk jemur celana dalam, jemur tilam apa di situ. Kan situ dijemur macam-macam. Orang mana takut sama kuburan sekarang. Ada hari dulu pernah, kapan maksudnya, saya pernah ziarah orang tua di situ. Pagi-pagi saya lihat kenapa anak-anak ini, anak muda ngumpul-ngumpul di atas kuburan ini. Bawa tilam tidur di atas kuburan. Siapa ada? Wah, sekalinya ngelem di atas itu. Kata saya, ini orang ini nggak takut mati, nggak takut sama kuburan, malahan jinnya yang takut sama manusia sudah. Kalau dulu kan orang lewat di kuburan tuh malam hari mana berani, takut. Mana ada, jinnya yang takut, hantunya yang takut nongol ketemu manusia. Orang melihara ayam di atas kuburan, jemur pakaian di atas kuburan. Kalau di Jakarta tuh kuburan dibikinan lagi tempat kawinan. Konser, aduh manusia. Ya lakul ya. Ziarahin ya, ziarah. Baik, masih ada beberapa waktu, kurang lebih ada 20 menit. Pertanyaan ibu-ibu ada, silakan. Ya, kenapa? Iya boleh. Kayak bilang kan tadi ada 4 cara. Ada 4 cara. Boleh. Jempol, ya. Ada 4 cara. Boleh semuanya. Ibu ngambil cara itu boleh. Enggak apa-apa, boleh. Makanya tadi saya bilang ada 4 cara. Yang saya pakai cara yang selang-seling. Ada yang dari telunjuk kanan sampai ke kelingking kanan, baru ke kelingking kiri, sampai ke kelingking jempol kiri, baru jempol kanan. Ya kan ya? Ada yang dari telunjuk kanan ke kelingking kanan, kemudian jempol kanan, kemudian kelingking kiri sampai jempol kiri. Iya, karena kaki tadi itu cuman lurus. Iya, kaki kan lurus dari kelingking kanan terus sampai ke kelingking kiri. Yang bolak-balik tadi itu adalah di tangan kanan, di tangan maksudnya, jari-jari tangan. Baik, ada lagi pertanyaan, Ibu? Mumpung banyak waktu masih.
Baik. Ya. Ya. Baik. Jadi begini ya ibu-ibu, zakat itu mau zakat fitrah atau kalau zakat fitrah kan itu dibayarkan, kita nyetorkan, kita menunaikannya itu jatuh wajibnya malam hari raya sampai sebelum pelaksanaan sholat id. Tapi dibolehkan dari tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh kita berzakat fitrah sampai sebelum pelaksanaan sholat id. Tapi kalau seandainya kita dari tanggal 1 Ramadan sampai dari malam hari raya sampai sholat itu kita nggak punya apa-apa, setelah sholat id kita nggak punya apa-apa juga, maka gugur kewajiban untuk zakat fitrah. Walaupun setelah sholat idul fitri tiba-tiba kita dapat rezeki banyak, sudah gugur kewajibannya. Tapi rata-rata di Balikpapan ini nggak ada orang miskin. Miskin-miskinnya Balikpapan masih belum ada bandingan miskin orang di Jawa sana. Jadi artinya kita zakat fitrah semuanya. Iya, nanti saya sampai. Jadi setelah kita zakat fitrah, maka gugurlah kewajiban kita sudah sebagai orang Islam untuk berzakat fitrah. Nah, untuk pembagiannya itu memang sebaiknya dibagikan sebelum pelaksanaan sebelum pelaksanaan sholat id. Jadi sudah tuntas. Apalagi sekarang ini kan kita biasanya di masjid-masjid 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya itu gelombang pertama sudah dibagikan. Untuk apa? Supaya orang-orang ini bisa beli beras, bisa beli baju baru dan sebagainya untuk berlebaran nih di hari raya itu. Nah, tahap kedua biasanya adalah di malam lebaran. Jarang sih dan hampir saat ini saya tahu, wallah alam ya, kayaknya nggak ada lagi tersisa itu. Di malam lebaran sudah habis, jadi nanti pas hari sholat Jumat, sholat id diumumkan. Zakat fitrah kumpul berapa puluh juta, beras berapa puluh kilo dan sebagainya telah dihabiskan, telah dibagikan semuanya. Nah, kalau seandainya ada yang tidak membagikan itu untuk pembangunan masjid, maka dia tanggung jawab. Karena zakat itu diwajibkan dibagikan kepada 8 golongan. Sekarang enggak ada 8, cuma 7 golongan. Ada 7, fuqara, masakin, amilin, ya, tukang amilin, muallafati qulubuhum, orang masuk Islam, riqab, sekarang enggak ada riqab, hamba saya enggak ada. Gharimin, punya utang, ibnu sabil, orang yang putus di tengah jalan, artinya orang yang musafir kehabisan ongkos, sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Termasuk di jalan Allah ini para ulama banyak mengatakan seperti guru-guru TPA itu kasihan gajinya. Guru TPA itu berapa gajinya? 200.000, 300.000. Nah itu guru TPA 200.000 gaji sebulan 300.000, habis makan di warung selesai sudah. 2 kali makan selesai, sekalinya pas makannya restorannya Roko Bandar situ, selesai. Nombok lagi. Nah itu yang guru-guru ngaji, guru-guru yang di kampung, kasihan mereka tuh. Nah itu harus dikasih. Berapa gajinya? Udah boleh tuh, guru itu harus lillahi ta'ala, kiai itu ustadz itu harus lillahi ta'ala, nggak boleh mengharapkan ini. Ya kalau begitu sekalian aja, nggak usah yang belajar begitu. Coba kalau di belajar kursus bahasa Inggris Primagama atau di mana itu, berapa khususnya itu? Mahal. Nah ini guru ngaji kasihan. Sudah 20.000 atau 25.000 SPP-nya, banyak nggak bayar lagi. Itu terus terang nih saya, itu pesantren saya tuh sebulan tuh cuma 550.000. Pesantren yang resmi ada izinnya, saya ada 7 izin itu.
izin yayasan, izin pesantren, izin madrasah diniyah, izin TPQ Taman Pendidikan Al-Quran, izin ULA, Usta, Ulia, SD, SMP, SMP. Ada semuanya itu 7. Kata saya pesantren yang resmi Kalimantan Timur lah mungkin ya. Yang paling murah itu pondok saya. Masuk cuman 1 juta. Pondok lain coba lihat, ada yang 5 juta, 7 juta, 8 juta. Pondok saya cuman 1 juta. SPP-nya berapa? 550. Minumnya air isi ulang. Saya sediakan isi ulang, gratis. Pondok lain bayar. Makan 3 kali sehari. Kata saya, itu masih banyak nggak bayar. Ada yang 7 bulan nggak bayar. Ada yang 6 bulan, 5 bulan. Ada yang bayar cuma 300.000, 200.000, macam-macam. Orang tua tuh ya tadi, akhirnya bulan ini kata saya ini orang tua ini macam-macam. Kalau kata saya ini sudah dikasih hati, minta jantung lagi. Bulan ini saya bikin surat. Kata saya tidak berhentikan anak ini. Silahkan istirahat dulu di rumah, lunaskan SPP-nya baru masuk lagi. Karena kalau seandainya masuk terus, tidak bayar-bayar. Yang anehnya orang tua ini bisa beli bakso, bisa beli handphone, bisa bayar beli pulsa kan tuh berapa tuh isi pulsa? Nah perhatikan. Saya tanya kamu dikasih mamamu berapa? Ada yang 100.000, 200.000 seminggu, 100.000. Katakan kamu saja jajan. Kenapa SPP nggak bisa? Kata saya bilang bikin surat bulan ini, akhir bulan Juli ini kata saya pulang dulu kamu semua. Kalau kita membandingin sekolah umum yang udah sahurnya aja sehari anak itu nggak mati 20. Nah itu. Kalikan sebulan 600, 900.000. Nah itu. Belum lagi kalau di taksi apa semuanya. Belum lagi di rumah. Cuman orang tua ini la ilaha illallah kata saya. Ada berapa orang tuh? Ada 10 orang atau ada begitu? Ada yang sampai 3 juta, 5 juta belum bayar. Kata saya, pulang dulu dah, istirahat dulu kamu di rumah sampai orang tuamu bayar lunas. Itu kewajiban orang tuamu itu. Kewajiban orang tuamu. Saya bilang, saya pengeluaran duit itu di pondok itu sebulan tuh antara 30 minimal 30 juta, bisa sampai 70 juta. Tuh bulan kemarin mungkin ada 70 juta saya keluar. Kalau nggak kuat-kuat sama Allah Ta'ala kata saya, gulung tikar. Gulung tikar. Jadi begitulah manusia ya, bermacam-macam. Ya ala kulli hal, zakat harus dibagikan 8 golongan tadi. Nggak boleh untuk pembangunan masjid, nggak boleh. Nah kecuali ada yang bangun masjid, seperti saya bangun pesantren, saya punya hutang. Saya punya hutang 20 juta umpama bangun pesantren. Ada orang guru ini untuk pian guru. Untuk pesantren, jangan ke pesantren, ke saya, nanti saya bayarkan hutang. Gorimin boleh nggak? Gorimin apanya? Orang yang itu boleh seperti itu. Baiklah ya, cukup dulu ya. Mari kita baca doa.